Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad imamil barakah, imamis salamah, la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh masyarakat, para pembina, pembawa aqidatul Islam. Semoga selalu ditambahkan oleh Allah keikhlasan di dalam menyampaikan firman dan asma Allah. Wabil khusus yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua Yayasan Majelis Ta'lim At-Tadhkir Gus Agung Purnomo. Semoga selalu mendapatkan rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur atas segala karunia, atas segala nikmat, atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kenapa kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sesungguhnya manusia itu dia di dalam lingkaran rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia di dalam ring daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam, tidak kurang 1 detik pun nikmat Allah selalu kita rasakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Problematikanya di mana? Rumongso atau tidak? Rumangsa atau tidak kita ini di dalam lingkaran rahmat, karunia dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rumongso, orang yang merasakan bahwasanya dirinya di dalam nikmat rahmat daripada karunia Allah, maka dikatakan orang mukmin. Tetapi orang yang mati rasanya, orang yang tidak merasakan bahwasanya diri
dirinya di dalam lingkaran rahmat dan karunia daripada Allah, namanya orang kafir. Berarti siapapun orangnya yang mati rasa hatinya tak kalah hati mati rasa daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebut orang kafir. Kafir, terhalang dari merasakan nikmat Allah, terhalang dari merasakan hadirnya Allah, terhalang dari merasakan, menyaksikan hadirnya Allah di dalam kehidupannya. Dan ternyata antara orang yang merasakan dengan yang mati rasa, banyak yang mati rasa. Contoh, ini contoh nyata orang yang mati rasa. Suatu saat saya ini sedang melakukan perjalanan dari Tenggarong ke Loduri. Dari Tenggarong oleh teman-teman yang di Tenggarong disewakan angkutan Kijang waktu itu, saya ingat betul. Ya kita ngobrol Pak, biar enggak sama sang sopir ngobrol, biar luas, biar enggak kaku. Kemudian dari Tenggarong sampai Bukit Soeharto, yang namanya sang sopir itu sambat terus Pak. Apa sambat itu? Bahasa Indonesia apa sambat itu? Ngeluh ya, mengeluh. Kalau sambat itu coro Jawa, mengeluh. Pokoknya dari Tenggarong sampai Bukit Soeharto itu isinya mengeluh tentang kehidupannya, tentang anaknya dan lain sebagainya. Terus pokoknya kita menjadi pendengar yang baik daripada orang yang mengeluh. Selesai sampai Bukit Soeharto, saya nanya sama Pak Supir. Pak Supir, sampean tahu Bupati Tenggarong yang namanya si Fulan? Oh iya, dia ini orang terkaya se-Indonesia, bupati terkaya se-Indonesia. Terus, apa sekarang sedang sakit Pak ya? Oh iya, sekarang sedang sakit kata Pak Supir, jadi kembang bayang, ndak mati, ndak hidup. Dia ya kencing di situ, ya marah di situ, dan lain sebagainya. Terus saya candain waktu itu, kira-kira Pak Supir, kalau ada orang cantik yang lewat di depan dia, kira-kira ngamper enggak? Wah ya, kalau dalam kondisi dia enggak ngamper sama sekali Pak. Oh gitu ya. Terus kalau sampean, istri sampean liwat saja amper enggak? Wah ngamper langsung Pak. Oh, sebenarnya kira-kira kalau saya bertanya sampean milih seperti Bupati Fulan yang dia paling kaya se-Indonesia, tapi mati hidup segan tak mau, dengan sampean yang sehat walafiat, kira-kira milih yang mana? Wah, milih seperti sekarang. Oh, berarti sesungguhnya sampean kaya, tapi sampean mati rasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita semuanya, washkuruli wala takfuru, dan hendaknyalah engkau bersyukur
nikmat-nikmatku dan janganlah engkau kafir. Mati rasa. Lah, tanpa sadar kita ini kenapa orang itu mati rasa? Kenapa orang itu tidak rumangsa kalau dirinya kaya, kalau setiap saat, setiap waktu Allah itu hadir kepada dirinya dengan nikmat karunia, kalau sesungguhnya dia itu tidak terlepas sama sekali dari nikmat Allah yang 24 jam selalu. Kita ini tidak pernah bisa loh Pak Bu, bayar oksigen ini tidak pernah bisa loh. Hasil kerja saya seumur hidup untuk bayar oksigen selama 1 bulan, itu ternyata harga oksigen yang kita hirup itu selama 1 bulan 5,5 miliar rupiah. Kira-kira bayarannya Bapak itu betul? Nggak mungkin, baru dari 1 saja. Nah, kenapa pertanyaannya kita ini mati rasa, nggak rumongso? Nah, ini yang harus kita cari jawaban. Karena tanpa sadar ternyata banyak pula orang yang mengidap penyakit tidak rumangsa akan hadirnya Allah. Apa Pak Bu? Penyakit apa Pak Bu? Lupa daripada menyebut asma Allah, itu adalah wujud dari dosa hati manusia yang sangat besar. Apa Pak Bu? Lupa. Melupakan Allah, melupakan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan nikmat Allah yang setiap saat, setiap waktu dikirim kepada kita semuanya. Apa? Hati yang tidak berzikir, hati yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa besar, menjadi penyebab manusia itu mati rasa. Kalau cara Arabe, cara Qur'ani, mati ruhnya tidak hidup. Karena hakikatnya asma Allah itu adalah makanannya ruh manusia. Jasmani butuh makanan, akal butuh makanan, hati, roh juga butuh makanan. Jasmani butuh yang namanya soto, yang namanya gulai, yang namanya rawon, yang namanya minuman, semuanya itu untuk jasmani. Dalam ilmu hakikat namanya syariat, lahiriah, lahir. Demikian pula akliyah manusia butuh namanya makanan, yang namanya ilmu dunia, ilmu akhirat, letaknya di sini Pak Bu. Ingin pinter di sini baik, pinter bab agama baik, pinter bab yang namanya akhirat dan lain sebagainya, hafal Al-Quran, itu letaknya di dalam akal manusia. Makanya akal manusia itu juga butuh makanan yang namanya Tapi apakah cukup 2 dimensi saja yang diberi makan? Oh, ternyata tidak cukup. Banyak orang yang pinter ternyata minterin orang lain.
Nah, di sini letak apa? Ilmu ruh. Allah sebagai makanannya hati. Asma Allah sebagai makanannya roh, makanan rasa manusia. Tetapi ada bedanya, yang namanya jasmani dengan rohani. Kalau makanan jasmani ada batasnya, kalau makanan rohani tidak terbatas. Contoh, makan satu piring nikmat luar biasa. Habis kalau nikmat, pengen apa Pak Bu kita ini? Pengen nambah. Tapi kira-kira nambahnya satu piring atau setengah piring? Kebanyakan nambah kepingin setengah piring. Tapi nikmatnya bertambah atau tidak? Sudah berkurang. Benar gak? Nambah lagi setengah piring lagi, dipaksa nikmat berkurang, tapi kudu muntah. Benar kan? Itu karena makanan jasmani itu ada batasnya Pak Bu. Beda dengan makanan rohani. Semakin engkau banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin hidup hatimu dengan asma Allah. Semakin hidup hatimu dengan asma Allah, semakin baik sinyalmu untuk selalu berzikir kepada Allah. Tak kala semakin banyak sinyalmu, semakin baik sinyalmu berzikir kepada Allah. Pada saat itu hidayah Allah semakin mudah engkau terima. Sedangkan hidayah Allah itu 24 jam diberikan Allah, tinggal manusianya bisa menangkap sinyal itu atau tidak. Bagaimana hatinya. Makanan roh ini tidak ada batasannya, nggak ada batasan ruang dan waktunya. Berzikir kepada Allah itu setiap saat, setiap waktu. Sekarang ini sudah semakin jarang orang yang pegang tasbih. Benar Pak Bu ya? Sudah semakin jarang orang yang pegang tasbih. Kalau dulu masih banyak, kalau di Mekah masih banyak saya lihat orang pegang tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Aktivitas dia di toko nunggu, tetap tasbihnya muter. Sebenarnya bukan ingin pameran loh Pak Bu. Sebenarnya bukan ingin pameran, ingin mengingatkan sang diri untuk zikir kepada Allah. Apa? Ingin mengingatkan diri untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita ini harus bertanya kembali kepada diri kita. Kira-kira antara 24 jam yang sudah saya lalui, antara saya ingat kepada Allah dengan saya lupa kepada Allah, atau saya lalai daripada mengingat Allah, kira-kira banyak yang mana Bu? Masak, saking asik masaknya, hati tidak ada asma Allah. Saking asiknya bekerja di toko, saking asiknya bekerja di pabrik, hati lupa kepada Allah. Padahal Pak Bu, ini rahasia hakikat namanya. Dikatakan Anda beribadah kepada Allah atau tidak, masa itu ibadah apa enggak? Ibadah. Bekerja itu ibadah enggak?
ibadah. Bersih-bersih, nyapu-nyapu, itu ibadah. Tapi kapan dikatakan ibadah? Kira-kira kapan itu dikatakan ibadah? Nyapu-nyapu dikatakan ibadah, bekerja dikatakan ibadah, masak itu dikatakan ibadah kapan, Bu? Ketika Anda sedang memasak, pada saat itu pula hati Anda sedang bekerja dengan menyebut nama Allah. Hati-hati. Kalau seandainya pada saat itu hatimu sedang tidak menyebut asma Allah, meskipun lahirmu sedang bekerja, sesungguhnya pada saat itu engkau sedang berpisah dengan Allah, dan pada saat itu engkau tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang dikatakan mati syahid itu bukan semata-mata orang yang mati kecelakaan. Oh, Pak Fulan meninggal karena kecelakaan, mati syahid. Bukan karena dia kecelakaannya. Pada saat kecelakaan itu hatinya syahadat, yang disaksikan oleh sang hati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Pada saat dia kecelakaan dan mati, pada saat itu pula yang ada di dalam hatinya adalah asma Allah. Itulah yang dikatakan syahidun, orang yang bersaksikan Allah, orang yang sedang menyaksikan Allah. Mari dalam kesempatan malam hari ini kita pandai-pandai melihat diri kita. Kira-kira saya ini banyak lupa atau banyak ingat. Nah, terus caranya bagaimana untuk memakamkan asma Allah di dalam hati kita? Kan itu Pak Nur, almarhum Pak Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali itu sesungguhnya salah satu tugas beliau adalah bagaimana jiwamu bertauhidkan Allah. Dikatakan jiwa itu bertauhidkan Allah adalah jiwa yang menyatu dengan Allah. Apa? Jiwa yang menyatu dengan Allah itu setiap saat, setiap waktu, asma Allah itu menjadi satu dengan jiwa manusia. Sampai ngaji kemana, ke Surabaya, keliling kemana, beliau apa? Ingin agar jiwa manusia bertauhidkan Allah. Sebabnya apa? Manusia itu kembalinya kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya agar hati ini dipenuhi dengan selalu ingat kepada Allah? Ingin ilmunya, Bu? Bu? Ingin ilmunya enggak? Pak, pengen ilmunya? Umpamanya siapa ini, Mas, siapa ini? Siapa namanya sampean? Bekerja atau di mana? Pabrik di mana? Rumahnya di? Ya. Mau dari rumah ke pabrik, minta izin dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, izinkan asmamu, izinkan aku yang bernama ini bin ini menyebut asma. Maka Rasulullah itu mengajari kita dengan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, ajari aku, tolonglah aku untuk selalu menyebut asmamu, untuk selalu ingat kepadamu. Karena apa? Ternyata
pekerjaan mengingat Allah itu adalah pekerjaan yang penuh tantangan. Tapi kalau Allah itu mengizinkan kita, mudah. Nah, dari rumah sudah minta izin kepada Allah yang punya nama, ya Allah, izinkanlah aku memakamkan asmamu dari rumah sampai pabrik ini. Zikirnya umpamanya, ya Allah, ya Qarib, ya Allah, ya Qarib, ya Allah, ya Allah, Engkau lah yang maha dekat, Engkau lah yang maha dekat. Kalau dalam bahasa Indonesia gitu, ya Allah, ya Qarib, ya Qarib. Tahu-tahu di tengah jalan ada orang cantik lewat, duduk, wahyu merek, kan gitu. Kan lupa ini hati ini dari menyebut asma Allah, kan gitu. Karena kita ini kelihatan orang cantik, kan gitu. Langsung lupa yang kelihatan cantik tadi. Langsung setelah itu, setelah lewat nih, istighfar hakiki namanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa hatiku yang telah lalai dan lupa daripada mengingat. Kalau Engkau tidak tolong aku, ya Allah, niscaya aku tidak sanggup menyebut asma-Mu. Izinkan aku untuk menyebut asma-Mu di dalam hatiku. Kembali lagi, dibangkitkan alam sadar. Kembali, ya Allah, ya Qarib, ya Allah. Di tengah jalan sampai pabrik, zikirnya ya Allah, ya Qarib, ya Allah, ya Qarib, ya Allah, ya Qarib. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Orang yang belajar memakamkan asma Allah itu ada fase, ya toh? Ada fase, ada tahapan yang akan dia lalui. Tahapan pertama yang namanya zikir disertai dengan kelalaian. Yang pangkat pertama itu orang yang benar-benar lupa, tidak mau ingat sama Allah, itu di luar ini. Tapi orang yang mau berzikir, orang yang mau ingat kepada Allah, tetapi banyak lalainya. Seperti kita semuanya. Nah, itu sangat diperlukan. Memakamkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dia karena masih menjadi program akal, belum menjadi sir hati, maka zikir kita ini masih banyak disertai dengan kelalaian dan kelupaan. Itu fase pertama orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah dia jihadun nafsi, berusaha memakamkan asma Allah di dalam dirinya, diprogram. Asma Allah itu harus diprogram, Pak. Menghidupkan hati itu harus diprogram. Ya, nanti pembinanya. Dan memang Pak, Bu, orang belajar zikrullah itu mau tidak mau harus ada pembina. Harus ada orang yang membinanya, harus ada orang yang menunjuki jalan kepada dirinya. Tidak bisa belajar zikir, Anda tidak ada pembinanya, itu tidak bisa, Pak Bu. Kalau Anda mengalami kegaiban, gaib itu hak atau batin, gaib itu justru menjauhkan Anda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akhirnya? Pasti ada pembinanya. Orang anak TK saja belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang kira-kira yang membenarkan siapa? Guru. Oh ya benar, ini 1 sama dengan 1, 2. Guru, Bu. Apalagi belajar asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Zikir dipenuhi dengan kelalaian, tahap pertama. Yang kedua, zikir
dengan kesadaran hati. Yang tadi asma Allah itu diprogram, akal itu memprogram asma Allah. Asma Allah itu lambat laun karena selalu dizikirkan dengan karunia Allah. Akhirnya asma Allah yang tadinya di alam akal turun ke alam hati, menjadi sir hati manusia, ya toh. Akhirnya apa? Zikir tadi bukan diprogram oleh akal manusia, tetapi sudah menjadi perbendaharaan hati manusia. Maka benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal orang itu punya satu asma Allah di dalam dirinya, itu minimal. Karena asma Allah itu menjadi alat dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bu, kalau nanti ada pembinanya, nanya pembinanya, program zikir saya apa Pak Ustadz, bagaimana ilmunya, insya Allah dari almarhum Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali sudah komplit diberikan kepada kita dari sebagai pembina. Tinggal umat ini kadang-kadang tidak mau. Kalau pembina itu 24 jam itu siap, kadang-kadang umat itu menengahi, gitu, tidak berbicara, tidak merasa butuh dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kalau belajar zikir, inisiatif itu datangnya dari pembinanya, bukan datangnya dari jamaahnya. Kadang-kadang tidak bergaung, tidak bersambut. Harus jamaah, harus secara aktif bagaimana menghidupkan hatinya. Demikian pula secara aktif pembina akan memberikan ilmu kepada jamaahnya. Hadirin hadirat yang diberkati dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira tidak perlu panjang lebar apa yang kami sampaikan. Itulah sekelumit wawasan pandangan tentang zikrullah, tentang bagaimana berzikir yang buahnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق الرسول وصحبه الكرام، يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق الرسول وصحبه